A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islami Tinda bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana yang baru pulang umroh, ada Bunda Tuti dan juga ada Ustadz Syam. Umroh mulu Ustadz Maulana yang ngajak-ngajak lagi. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Mau ikut? Nanti ya insya Allah. Tanggal 20 bulan depan saya berangkat lagi. Saya Maret kan kemarin insya Allah ya. Ini ya nggak sedikit bicara masalah tentang orang kalau lagi baca Al-Quran nih. Kita kalau ngomongin masalah Al-Quran kemarin sempat viral juga ada beberapa cerita-cerita yang ada sosial media. Makanya kita coba hari ini kita bahas sama-sama. Padahal sebenarnya kalau ada orang baca Al-Quran itu adabnya harusnya tuh kita mendengarkan. Nah hari ini kita coba bahas dulu deh supaya sama-sama kita semua ngerti. Kita membahas tentang tema hormatilah Al-Quran maka hidupmu terhormat di dunia dan akhirat. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pembahasan buat jamaah Islami Tinda yang mau titip doa buat keluarganya atau mungkin buat dirinya yang sedang sakit boleh nanti di segmen 3 kita siapkan waktunya untuk kirim-kirim doa, titip doa. Baru. Iya, makanya kemana aja. Ya Allah. Makanya suruh datang dong. Ya Insya Allah. Insya Allah nanti di segmen 3 ya sama guru-guru kita akan berdoa bersama buat orang-orang atau teman-teman kita yang sedang sakit atau mungkin buat jamaah yang di rumah yang sedang sakit. Nah sekarang kita mau masuk dulu nih. Sebelum dibahas sama guru-guru kita, saya mau mengajak jamaah Islami Tinda untuk melihat sebuah video tayangan tentang seorang qari'ah disawer saat membaca Al-Quran. Ini di tayangannya. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Kalau misalnya kita bicara masalah adab ini, Al-Quran ini benar-benar luar biasa gitu. Bahkan pada saat ada orang yang membacakan Al-Quran, disarankan untuk orang yang ada di sekitarnya itu untuk hening, diam. Nah tapi ada pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada orang yang baca Al-Qurannya itu terlalu emosional, kenceng banget, sampai orang-orang kadang-kadang, ini bacanya apa sih, nggak jelas, sampai mulutnya terlalu kelihatan gitu, nggak jelas suaranya jadinya. Mungkin maksudnya begini, saking semangatnya orang semua pada teriak Allah, 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 saking bagusnya. Contoh kalau saya ngaji kan, kalau Ustadz Syam ngaji kan sadu gitu ya, santai gitu. Nah ini gimana nih menghadapi hal-hal seperti ini? Mungkin kalau misalnya terlalu bersuara keras sampai Al-Quran nggak kedengeran, terus apakah harus tetap didengarkan atau mungkin bagaimana? Kita coba cari tempat lain aja ya. Kan ini kan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon izin penjelasannya, Fadhol Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, ada dosen Al-Quran, Bunda Tuti, ada Apis Quran, Ustaz Sam, dan ada orang rajin baca Quran, Mas Badli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. 13 hari lagi kita akan masuk bulan Rajab, kemudian Sa'ban, Ramadan. Masya Allah tak terasa. Barang siapa yang mendengarkan dengan bersungguh-sungguh dari ayat dari Al-Quran, maka dituliskan baginya kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Dan barang siapa yang membacanya adalah baginya cahaya pada hari kemudian. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Mohon izin tanpa menggurui kepada semuanya, tanpa menyinggung siapapun, satu hal buat kita. Dengarkanlah Al-Quran dan simaklah baik-baik. Ketika kita mendengarkan Al-Quran dan menyimak baik-baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari atas apa yang kita dengarkan. Pahala dari setiap hurufnya kita dapat pahala. Ini luar biasa. Sementara yang membacanya bisa jadi berlipat ganda pahalanya sampai 10 kali. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, satu hal buat kita karena ada lagi. Ketika kita mendengarkan ataupun membaca Al-Quran, itu akan menjadi cahaya pada hari kemudian. Sekali lagi, menjadi cahaya pada hari kemudian. Maka ketika Al-Quran diperdengarkan, maka khusyuklah mendengarkan, perhatikanlah. Sekiranya kita memahami isi kandungan Al-Quran ataupun memahami bagaimana maksud daripada Al-Quran itu sendiri, maka kita menjadi tenang mendengarkannya. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Sekali lagi, petunjuk.
Makanya syahrul Ramadan allazina unzila fil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Islam, bukan, tapi seluruh manusia. Maka ketika orang mendengarkan Al-Qur'an, pastinya mereka akan khusyuk karena Al-Qur'an adalah bagian daripada petunjuk. Bahkan mujizat Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an itu sendiri. Makanya ketika kita mendengarkan Al-Quran, betul tadi kata Mas Pardi, jangan sampai nanti jadi dosa ya, jadi sesuatu yang tidak bagus. Terima kasih juga kepada Majelis Ulama Indonesia yang mengamankan sesuatu yang mungkin, aduh jadi gimana ya, mungkin kontroversi ya, jadinya. kontroversi. Mungkin melihat daripada di ada daerah di, saya lihat di luar negeri suka nyawer-nyawer juga pada seorang gaji. Daerah mana itu? Pakistan, Ustaz. Pakistan. Tapi sama laki-laki, Ustaz. Oh, ini beda. Jadi mungkin mau menyamakan. Tapi kalau mungkin mau bersedekah atau memuliakan Al-Quran lewat jalur bersedekah, mungkin ada cara yang lain. Ada cara yang lebih terhormat. Iya, betul. Kan sekarang ada transfer. Ya. Kenapa sih? Iya. Kenapa harus disebar-sebar? Kan jatuh-jatuh juga uangnya sayang itu. Jadi satu hal buat kita, makasih banyak. Dengarkan Al-Quran, simak, karena membacanya dapat pahala cahaya, ia mendengarkannya pun dapat pahala. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiron, makasih banyak. Kayaknya semangat banget nih Ustadz Maulana pulang umroh. Lebih apa, auranya itu lebih keluar gitu. Masya Allah. Apa karena jarang ketemu gitu? Bukan. Apa tuh? Kangen syuting. Kangen syuting. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Namanya orang belajar ini macam-macam kendalanya. Mungkin nggak semua orang punya rumah besar, ya pas dia mau menghafal, dia puter CD atau apapun murotal itu dia dengarkan itu nggak mengganggu yang lain. Bagaimana dengan orang yang tinggal rumahnya mepet-mepet, Ustaz Syam? Ya. Satu tembok gitu tetangganya, kalau dia puter musik atau murotal itu tetangganya sebelahnya dengar. Ya. Nggak semua tetangga itu nggak terganggu. Ada orang yang merasa diri terganggu, aduh berisik banget gitu. Nah ini bagaimana nih? Apakah tetap dia lakukan itu untuk belajar? Atau udah deh kalau gitu nanti aja, atau saya ngafalin aja mendingan daripada dengerin musik murotal pakai headset. Oh, kan udah dijawab dulu. Belum dijawab. Ustaz mau di sini jawab. Rasa banget sih ini. Saya tahu guru-guru Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, selama-lamanya akan menjadi sesuatu yang baik. Membaca Al-Quran baik dengan suara yang lirih, baik dengan suara yang keras, baik dengan dilagukan ataupun tidak dilagukan, selama-lamanya akan menjadi sesuatu yang baik. Membaca, mendengarkan Al-Quran akan menjadi selama-lamanya adalah sesuatu yang baik. Namun akan berbeda hukumnya jikalau dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu ada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran guna menghafalkan Al-Quran. Maka dia tipe orang yang mungkin lebih cepat menghafal jikalau mendengarkan. Audio. Ya, auditori. Ada orang yang dengan mendengarkan, subhanallah. Ada orang yang dengan visual. Ada orang yang membaca berulang-ulang baru bisa menghafalkannya. Ada orang yang mengetahui dulu artinya. Oh, alurnya seperti ini. Oh, Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan ini. Oh, alurnya seperti ini. Maka subhanallah baru bisa menghafalkannya. Namun ada mungkin yang mesti mendengarkan suara keras. Maka di dalam kitab-kitab literatur dijelaskan bacaan Al-Quran selama-lamanya akan baik bagaimanapun keadaannya, kecuali satu, sudah mengganggu orang lain. Mengganggu yang mana? Mengganggu orang sholat dan mengganggu daripada ketenangan orang lain. Mengganggu orang yang sedang beristirahat. Apalagi mungkin biasanya menghafal Al-Quran itu biasanya di waktu yang sepi. Menghafal Al-Quran, ingin mendengarkan Al-Quran justru malah di waktu orang-orang sedang tertidur. Maka bukan hanya tidak boleh membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran tersebut, tapi juga ternyata jangan sampai ini Al-Quran menjadi fitnah.
Bagaimana sahabat Nabi SAW ditegur oleh Nabi SAW, apakah engkau ingin menjadikan agama ini sebagai fitnah? Maksudnya apa ya Rasulullah? Engkau menjadikan bacaan Al-Quranmu yang panjang tersebut menjadikan orang mengeluh. Bahkan dalam kitab disebutkan, janganlah orang-orang membaca surah Al-Kahfi yang akhirnya membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman, merasa terlalu panjang, merasa terlalu keras. Maka subhanallah, jangan sampai ada bacaan Al-Quran yang justru membuat orang lain tidak nyaman mendengarkannya, apatah lagi tidak dilihat oleh waktunya tadi. Namun, kalau sesuai dengan waktunya, misalnya memang waktu sholat, ya wajar memperdengarkan bacaan Al-Quran. Kalau waktu sholat maghrib, sholat jahar ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh pun masih ditegur oleh tetangga, mungkin memang ada bacaan kita yang kurang tepat. Maka subhanallah, bacaan Al-Quran selama-lamanya akan baik, tergantung keadaannya seperti apa. Wallahu ta'ala. Dan tergantung tetangganya juga seperti apa. Rese banget atau tetangganya dengerin Al-Quran panas ya kan. Jangan-jangan tetangganya Mungkin setan itu. Aduh, astagfirullahaladzim, macam-macam ya buat orang yang sedang menghafal Al-Quran ini yang dihadapinya nih, masya Allah luar biasa. Jawabannya itu tadi yang udah dijawab duluan tuh. Iya, pakai headset. Mentang-mentang dia punya, kita belum punya nih. Ada dipakai anak saya kemarin. Iya. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam Dinda. Ada solusinya. Apa itu? Iya benar. Sebelum kita lanjut, kita melihat lagi sebuah video tayangan ya tentang membaca Al-Quran sambil berbaring setelah operasi. Ini di tayangannya. يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Oh iya, masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat kayaknya dia ini masih setengah sadar ya, antara kayaknya masih di bis anestesi, terus dia menghafalkan lantunan Al-Quran. Lalu yang dibaca adalah surat Taubah ya. Akhir surat Taubah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini memang kalau kita bicara masalah tentang membaca Al-Quran, ada dianjurkan itu katanya menghadap kepada kiblat. Cuma kan kadang-kadang kita kan nggak selalu nih Bu nih, pas kita baca Al-Quran ini kan nyari posisi kiblat. Kadang-kadang kalau kita lagi di mobil pindah-pindah gitu ya kan. Ini kan nggak jadi jaminan juga kita selalu menghadap kiblat. Ini bagaimana kita pengen banget nih menghormati Al-Quran dan hidup kita juga terhormat di dunia dan di akhirat. Amin. Mohon izin penjelasannya Bun. Baik, Mas Fadli, terima kasih pertanyaannya. Bismillah, mohon petunjuk Allah, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Luar biasa tayangan yang tadi sudah kita lihat, seorang yang masih dalam keadaan belum sadar setelah dianestesi dari operasi, tetapi punten ya, ini bahasanya mengigau ya. Mengigonya itu melantunkan kalam-kalam ilahi. Berarti ini yang sedang sakit ini adalah seorang hafidh Al-Quran. Ketika kita melihat ada hadis yang disabdakan Rasulullah SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin, talil Quran, wa hafidhil lisan, wa mut'imul ji'an, wa sawmi Ramadan. Artinya bahwa surga itu merindukan diantaranya 4 golongan. Yang pertama, yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang memberikan makan bagi orang yang lapar. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan.
Subhanallah, ketika Al-Quran sudah menyerap di dalam hati kita, seorang hafidz Quran itu kesehariannya dari bangun tidur sampai kegiatannya sampai sore ketemu lagi, kegiatannya terus menghafal Quran, terus murojaah Al-Quran, itu lidahnya itu sudah basah dengan lantunan Al-Quran. Sampai ketika sakit pun, yang ngigonya itu biasanya kalau yang punten ya, punten misalkan bukan hafidz Quran, bisa mengigau apa aja. Tetapi ini dia melantunkan kalam-kalam ilahi. Masya Allah, Al-Quran bukan saja sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, tetapi juga sebagai syifaun dawaun. Bisa jadi orang yang membaca Quran saat belum sadar itu pun menjadikan obat, menjadi penyembuh bagi sakitnya. Lalu bagaimana kalau misalkan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak sadar? Boleh atau tidak? Boleh, karena itu kan refleks spontan. Dan yang menggerakkan lidah, yang menggerakkan hati ketika melantunkan kalam ilahi, itu Allah. Maka ketika orang sudah melekat hati membaca Quran, menghafal Al-Quran, duduk dia berzikir kepada Allah, melantunkan Al-Quran. Berdiri, dia melantunkan Al-Quran. Bahkan terbaring pun Al-Quran dibaca. Maka pelajaran bagi kita, berarti kita kalau membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, seperti itulah. Masya Allah. Luar biasa, saya pun mungkin belum bisa seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan tayangan tadi memberikan kepada kita motivasi bahwa ketika lidah kita terus dibasahkan dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran di setiap waktu, Allah tunjukkan kemahabesaran Allah. Sedang sakit pun membaca ayat Al-Quran walau belum sadar. Hukumnya bagaimana? Boleh. Dan bagaimana kalau tidak menghadap kiblat? Tidak apa-apa. Karena ketika kita sholat di Masjidil Haram, Ka'bah itu kan ada 4. Kiblatnya kan kita ada 4 ya. Maksudnya dari arah barat, timur, selatan, dan juga utara. Bahkan 8 sisi kan? Iya, ada Jadi kita kan ketika kita menghadap kiblat memang dalam adabnya seperti itu. Tapi kalau misalkan sedang terbaring, ya kita tidak apa-apa. Walaupun nggak ada wudu asal nggak megang mushafnya. Iya, apalagi itu kan dilantunkan. Wah, apalagi itu dia menghafal ini, Masya Allah, luar biasa. Ustaz Maulana, tolong video saya, handphone mana? Video saya dong. Iya, saya mau ngaji nih, teman saya minta di ini. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Videoin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Udah. Kenapa sih kalau kayaknya nggak bener video ini begitu, males-malesan gimana sih? Ini teman saya di luar negeri, dia minta dikirimin, dia non muslim. Dia minta dikirimin, saya lagi baca Quran, dia ngaji kirim gini. Males-malesan dah. Download aja Ustaz Sam ya disuruh, ya Allah. Orang dia mintanya saya, kalau dia mintanya Ustaz Syam, udah kalau nggak mau bantuin nggak apa-apa. Ya udah, jamaah Islam itu indah di rumah jangan kemana-mana ya. Kita kembali lagi setelah satu itu tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Bilang aja sirik dia udah tuh ya. Dia ngiri saya banget sih.